Sejumlah pemudik yang tiba di Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan perahu nelayan dicegat polisi. Mereka diwajibkan menjalani swab antigen sebelum melanjutkan perjalanan. Mudik menggunakan perahu nelayan bukan berarti bisa lolos dari tes COVID-19. Senin siang, sejumlah pemudik yang bersandar di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara dicegat oleh polisi. Mereka adalah para pemudik yang baru kembali dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan masuk melalui Muara Gembong. Satu persatu mereka menjalani swab antigen. Hasilnya, salah satu pemudik asal Cirebon dinyatakan reaktif dan dibawa ke Puskesmas Cilincing. Pemantauan daripada masyarakat Jakarta yang baru pulang mudik. Ini karena banyak masyarakat yang baru datang dari Muara Gembong. Ya, dari Muara Gembong kita langsung adakan swab antigen kepada masyarakat yang baru sampai di Jakarta. Dalam kegiatan swab antigen ini, polisi menyediakan 100 alat tes. Para pemudik yang dinyatakan non-reaktif kemudian diizinkan melanjutkan perjalanannya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kapolsek Tarumajaya bersama petugas 3 pilar menggelar tes swab antigen massal terhadap anggota dan stafnya. Selain itu, tes juga berlaku untuk seluruh kepala desa yang berada di Kecamatan Tarumajaya. Tes swab antigen massal digelar di Aula Polsek Tarumajaya dan dilakukan oleh tim Nakes dari Puskesmas Kesehatan Tarumajaya. Seluruh anggota dan staf di Polsek Tarumajaya mengikuti tes beserta 40 orang pejabat kelurahan. Tes ini wajib dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 di kawasan Kecamatan Tarumajaya. Sementara dari puluhan orang yang dites hasilnya negatif COVID-19. Bahwa kita tidak terpapar ataupun terindikasi COVID-19. Karena kami semua ini adalah pelayan masyarakat yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Seiring berakhirnya masa pengetatan arus balik Lebaran 2021, sekelompok mahasiswa memberikan apresiasi dengan memberikan bunga ke petugas di posko pengetatan di kilometer 34 Tol Jakarta Cikampek. Selain bunga, mahasiswa juga memberikan bingkisan. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Merah Putih secara simbolis melakukan pemberian bunga kepada para petugas di posko drive-thru rapid test antigen arus balik Lebaran tahun 2021 kilometer 34 Tol Cikampek arah Jakarta. Pembagian bunga serta bingkisan sebagai wujud apresiasi mahasiswa karena para petugas yang berjaga termasuk dengan tenaga kesehatan yang bertugas sudah membantu masyarakat Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di mana kami sebagai mahasiswa juga ingin mencoba mengapresiasi terkait dengan kondisi situasi yang sudah diusahakan untuk mencegah, untuk juga bagaimana kita menemukan, mengobati sampai sembuh terkait dengan COVID-19 ini. Tentunya ini suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami yang terlibat pelaksanaan kegiatan, yaitu ada TNI dan Polri, beserta tenaga kesehatan dan stakeholder yang lain, ada Dinas Perhubungan, Satpol PP dan yang lainnya yang tergabung dalam pos gabungan ini. Pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik pada 6 hingga 31 Mei 2021. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan oleh Korlantas Polri dengan menyiapkan ratusan titik penyekatan dari Sumatera hingga Bali. Penyekatan ini terbukti efektif karena banyak masyarakat yang mengurungkan niat untuk mudik. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pasca libur Idul Fitri, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta meningkat drastis. Lonjakan pasien mencapai 100% jika dibandingkan dengan jumlah pasien 2 pekan lalu. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta meningkat drastis. Hari ini jumlah pasien yang dirawat berjumlah 1.971 orang. Bahkan kemarin jumlah pasien yang dirawat mencapai 2.013 orang. Padahal 2 pekan lalu jumlah pasien sempat menurun hingga 900 orang. Hal ini terjadi karena banyaknya warga ibu kota yang terpapar COVID-19,
usai merayakan Idul Fitri dengan nekat mudik ke kampung halaman, berwisata, atau berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Saya juga monitor juga ada beberapa puskesmas juga yang mengirim untuk hari ini sepertinya ya lumayan seperti Duren Sawit tadi WA untuk di call center menyampaikan rencana akan ngirim 16 pasien. Ya, ini dari efek libur lebaran tentunya pastinya. Nah, ini ya nanti mudah-mudahan tidak terakumulasi dari seluruh puskesmas naik semua sehingga meningkatkan kasus lagi. Wisma Atlet memiliki hampir 6.000 tempat tidur yang tersedia. Ribuan tenaga kesehatan dan relawan terus berjibaku merawat para pasien. Masyarakat juga diminta terus meningkatkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Eka Rusmanda, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Indonesia kembali menerima 8 juta dosis vaksin Sinovac hari ini. Selain terus mendatangkan vaksin dari luar negeri, pemerintah kini terus mengembangkan vaksin merah putih. Senin siang, 8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin tahap 14 ini menambah jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia dari luar negeri. Pemerintah juga terus berupaya untuk mendapatkan vaksin merah putih melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kami sesuai dengan penugasannya Kementerian BUMN, kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan 5 universitas dengan 2 lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor. Sejauh ini, pemerintah telah menerima 92,91 juta dosis vaksin. Sementara jumlah vaksin yang dimiliki adalah 75,9 juta dosis yang cukup untuk 37,5 juta orang. Hingga bulan Mei 2021, jumlah warga Indonesia yang telah divaksin mencapai 26,9 juta orang. Dari Tangerang, Banten, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Kereta bawah tanah di Indonesia atau Moda Raya Terpadu atau MRT kini memasuki pembangunan lanjutan fase 2A. Pembangunan mencakup stasiun Tamrin dan stasiun Monas. Proyek pembangunan fase 2A MRT Jakarta dari Bundaran HI hingga Harmoni mencakup pembangunan terowongan bawah tanah sepanjang 2.667 meter dan pembangunan 2 stasiun, yaitu Stasiun Tamrin dan Stasiun Monas. Jika pada fase 1 memiliki stasiun bawah tanah dan stasiun di atas permukaan, pada fase 2 ini seluruhnya dilakukan di bawah tanah. Sejumlah konstruksi masih dikerjakan, meliputi pembuatan dinding penahan di stasiun Tamrin sebanyak 4 panel dan pengerjaan guide wall di utara stasiun Tamrin dan pekerjaan fisik lainnya. Progres pembangunan CP201 dari Bundaran HI sampai ke Monas, sampai ke Harmoni hari ini sudah mencapai 16,5%. Apa yang 16,5%? Kalau Anda lihat, kita sudah mulai membangun ya box dari stasiun baik itu di Monas maupun di Tamrin ya. Kemudian berbagai pekerjaan persiapan untuk kedatangan tunnel boring mesin yang akan melakukan pengeboran dari Bundaran HI sampai ke Harmoni juga sedang dipersiapkan ya. Jalur Bundaran HI hingga Monas ditargetkan selesai pada Maret 2025. Sementara Monas hingga Kota Tua ditargetkan selesai pada Agustus 2027. Polri mengeluarkan aturan baru mengenai penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi atau SIM. Dan aturan itu tertuang dalam Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021. Secara keseluruhan, Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021 ini berisi mengenai penggolongan jenis SIM yang menyesuaikan dengan spesifikasi dan kubikasi kendaraan.
SIM C akan dibagi menjadi 3 golongan. SIM C digunakan untuk sepeda motor maksimal 250 cc, sementara untuk motor dengan 250 sampai 500 cc menggunakan SIM C1, sementara SIM C2 untuk motor di atas 500 cc. Untuk batas usia penerbitan SIM, pengajuan SIM C minimal usia 17 tahun, SIM C1 minimal 18 tahun, dan SIM C2 minimal 19 tahun. Roberto Mancini mencoret 8 pemainnya dari skuad sementara Euro 2020. Informasi dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi.